Ah, ini. Eh, ini circle tadi. Ah, ini. Oke. Jadi kita masuk ke strategic planning. Sudah nampak? Sudah, Pak. Ini yang gambar tadi kita lihat Erika Olsen. Dia banyak gurunya ini, ya. Saya ambil ada yang lebih muda aja, yang cewek. Yang cowok juga banyak. Bosan kita lihat. Kemudian inilah 4 pertanyaan strategic planning. Ya, nomor 1 adalah ini. Ya, where we are now. Kok ada S2 sebenarnya? Jadi di sini ada 2 tindakan minimal: collect ya data, kemudian lakukan SWOT. Nah, kalau dalam dalam kita di dosen disebut ini analisa, apa namanya, evaluasi diri namanya, evaluasi diri. Jadi kita kalau Anda punya perusahaan harus Anda melakukan evaluasi diri. Evaluasi perusahaan Anda. Kalau punya sekolah Anda buat evaluasi. Saya nggak tahu di mana latar belakang kita sekarang. Pasti ada kita kerja segala macam. Disuruh berpikir untuk mengembangkan usaha. Ya inilah strategic planning. Ya, kita cara pertamanya tidak mungkin kita kalau tidak ada data tentang bagaimana omset perusahaan saya, siapa customer saya, berapa jumlah customer saya, ya, siapa kompetitor saya, nah, itu, siapa saja pegawai saya, sejauh mana kompetensinya, berapa gajinya, semuanya dikumpulkan itu, ya. Sarana yang kita punyai apa? Peralatan komputer yang software segala macam, kita harus tahu itu semua. Where we are now, dan kita analisis itu. Kemudian masuk ke where we want to go. Where we want to go, lagi ini disebut vision, mission, dengan goal, tujuan. Ya. Nah, yang nomor 3 adalah how we will get there. Bagaimana saya mencapai itu? Yang kita buat visi misi ini, gimana tuh mencapainya? Nah, ini pertanyaannya what, apa yang dilakukan, who, siapa yang melakukan, kapan, when, dan how much, berapa uang yang saya pakai untuk melakukan itu. Berapa uang yang saya pakai. Kira-kira itu pertanyaannya. Ya, secara konkret. Apa-apa aja kegiatan yang saya perlukan. Siapa yang mengkoordinir kegiatan? Ya. Kapan saya akan lakukan dan berapa uang yang saya akan pakai untuk itu? How much? Nah, kemudian how we know that we achieve, itu disebut KPI, Key Performance Indicator, atau KPI ya, KPI. Key Performance. Bagi apa indikatornya bahwa saya berhasil? Saya mengatakan omsetnya naik 10 kali lipat. Apakah dalam tahun kedua saya sudah mencapai kenaikan berapa? Saya mengatakan tujuan saya adalah pelanggan saya bisa mencapai 200 orang. Nah, sekarang sudah naiknya berapa? Itulah KPI-nya, indikatornya. Angka yang ditunjukkan bahwa tujuan kita tuh sudah mulai tercapai. Nah, itu yang disebut dengan strategic planning. Ya, saya ulang lagi, collect data, do analysis SWOT. Sama ya. Ini dia, collect data. Ini ulangan lagi. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi? Where we want to go? Nah, maka kita ini visi. Ya, visi kita apa? Kalau mesin, visinya adalah mewujudkan departemen atau teknik mesin yang bereputasi. Dia bilang. Apa reputasinya? Ya, terjemahkan reputasinya kalau dia SDM-nya itu profesornya sekian, dokternya sekian, itu bisa bereputasi. Terus penelitiannya umumnya publikasi internasional, itu yang disebut bereputasi. Itulah visi misi yang kita. Maka semua anggaran kita, semua daya upaya kita untuk mencapai itu. Kalau Anda lihat anggaran mesin itu sekitar 1,2 M per tahun, itu semuanya untuk mencapai visinya. Karena visinya itu. Nah, tujuannya, tujuan dan strategi ini disebut Renstra. Nah, yang tujuan tadi ada saya buat tadi, ini bisa saya kasih lagi ya. Ini SMART.
Nah, setelah itu terakhir strateginya. Nah, nanti ini yang disebut Renstra nanti itu. Ini Renstra kita. Jadi kalau ada setiap organisasi mempunyai Renstra. Dimanapun Anda pergi, Anda harusnya memiliki rencana strategis. Kalau tidak, organisasi itu akan terobang-ambing. Kemudian, langkah kedua, where we want to go. Ini langkah paling besar ya. Kemana strategi kita? Gimana cara mencapainya? Tadi pertanyaan sekali lagi, pertanyaannya berkata, apa yang kita lakukan buat siapa yang melakukan, kapan dia dilakukan, dan berapa uang yang dipakai untuk itu. Nah, itu pertanyaan besar di sini. Dan how we will get. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi ada strateginya. Ini yang saya ulang lagi. Ada strategi yang ini nanti ada strateginya. Nanti ada istilahnya desain atau taktik. Nah, ada sumber dayanya, ini yang disebut what, apa yang kita perlukan untuk mencapai, kemudian kapan, berapa anggaran biayanya, dan siapa yang melakukannya. Lengkap itu, ya. What itu sumber daya, when itu kapan, berapa, dan siapa yang melakukannya. Dari strategi yang kita kembangkan ini, dari Renstra, ini namanya Renstra nanti ujungnya. Jadi dari tindakan yang nomor ini, yang paling penting tuh nanti Renstranya yang paling teknis, yang paling rinci itu. Di mesin itu banyak sekali Renstra, ada beberapa mengenai dosen, mengenai penelitian, mengenai pengabdian, dan lain-lain. Maaf sebentar ya, saya. Oh, baik, kita lanjutkan. Ini yang ikut kuliah saya ini, oh sudah datang semua ya. Silakan, ada yang bertanya. Jadi inilah inti dari strategic planning. Nah, nanti saya buat contoh. Ya, saya buka pertanyaan dulu lah. Kita selesai. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, nanti silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ini ada tugas kita. Jadi setiap kita itu nanti mungkin buat 2 minggu ke depan, kita setiap kita tuh punya strategic planning. Jadi ini adalah apa namanya, bagian dari tugas kita. Jadi Anda diminta melakukan strategic planning untuk sebuah organisasi. Katakanlah buatlah organisasi virtual, misalnya workshop atau bengkel atau usaha atau perusahaan tempat Anda bekerja sekarang atau perusahaan yang tempat pernah Anda bekerja. Ya, mungkin Anda ingin membuat strategic planning untuk itu. Nah, lakukanlah itu. Saya punya beberapa contoh ya, tapi ini yang berikut ini nggak terlalu penting. Nah, ini hanya eh, tapi intinya nanti seperti ini. Jadi saya mau cepat aja karena tidak ada yang bertanya. Ini nggak bisa di ini ya. Ini saya keep ya. Saya mau buat contoh. Tapi contohnya kurang, ini perusahaan ini sih. Ini perusahaan ini perusahaan ini sih. Mudah-mudahan di sini ada ya.
Coba kita cari dulu perusahaannya. Ini contoh-contoh teman-teman kita nih Febrian, nih saya masih bisa melihat tugas-tugas. Ini setiap tahun ada tugas-tugas seperti ini. Ini contoh dari teman Anda misalnya. Nah, dia Eko Wijaya ya. Ini kira-kira. Jadi membuat strategi planning. Eh, intinya begini. Ini tentang perusahaan tersebut. Ini data perusahaan tersebut. Mungkin apa yang diproduksi, bisnisnya apa, ini produk yang dihasilkan. Ini, wah, ini datanya. Kemudian dia lakukan SWOT. Ya, jadi ini pertanyaan pertama ini kan where we are now, di mana posisi perusahaannya sekarang. Inilah omsetnya ada dan segala macam dalam bahasa Inggris dia buat ini. Ya. Ini beberapa. Terus dia lakukan SWOT terkait 4M itu, terkait sumber daya manusia, terkait produknya, terkait sarana prasarana yang dia punyai dan lain-lain. Ini strength, weakness, opportunity, dan threat, ya, ancaman atau kompetitor yang ada, ya, begitu. Ini contoh-contoh saja. Kemudian dari SWOT ini, dia berusaha melihat sebenarnya kalau kita belajar bukunya yang tebal itu, SWOT ini panjang ceritanya ini. Dia lihat posisinya, kita kuatnya di mana. Kalau kita lihat SWOT-nya ini misalnya, maaf, ada ya, nggak bisa ya, nggak bisa dibuat, nggak bisa saya warnai. Apakah kita kuat di strength atau di weakness? Ini bisa diukur nanti. Karena setiap weakness ini kita kasih bobot biasanya dulu. Tapi mungkin Anda nggak perlu lah, karena terlalu rumit bagi Anda. Kalau ada tesis di sini, mungkin perlu. Anda kasih bobot angka, nanti bobot angka dikuantifikasi dia. Opportunity ini bobotnya angka, trade ini nilainya negatif, opportunity ini positif, strength itu positif, ini negatif. Apakah Anda berada di weakness-nya lebih banyak atau SWOT-nya strength-nya lebih banyak? Apakah opportunity-nya lebih tinggi atau kompetitor Anda lebih kuat? Nah, ini nanti dilihat di mana posisi kita. Posisi ini menentukan ini rekomendasi. Kalau posisi Anda sedang banyak weakness, janganlah mengembangkan usaha, perbaiki. Tapi kalau Anda posisi Anda lebih banyak ke strength, maka Anda melakukan ekspansi, namanya strateginya ekspansi. Kira-kira begitu. Nah, rekomendasi ini berdasarkan nanti ya, berdasarkan strength atau weakness yang Anda punyai. Dari dan opportunity, Anda melahirkan beberapa rekomendasi, dan rekomendasi ini yang menjadi strategi dan desain Anda. Jadi dia mengembangkan 4 strategi dia. 4 strategi. Berarti kan ini kan sudah di ini ya. Ini dikit mengetahui where we are now, kemudian tapi agak terbalik dia. Untuk visi dan misi, where we want to go, dia kemana dia, ini dia. Ini agak terbalik sedikit ya. Kemudian langsung dia membuat strategi. Nah, strategi. Ada 4 strategi dia. Dari 4 strategi dia, ada setiap strategi memiliki desain. Jadi desain itu lebih kecil daripada strategi. Jadi setiap strategi ini punya, ini satu strategi pertama dia punya 2 desain. Strategi kedua dia punya 2 desain, dan setiap strategi ketiga juga 2 desain, strategi keempat dia punya 1 desain, kira-kira begitu. Bagaimana ini didapatkan? Berdasarkan SWOT ini. Nah, ini memang di sini agak perlu berakal-akal bagaimana ini cara mendapatkannya. Nah, dari 4 strategi dia buat, inilah yang pertanyaan how to get there, bagaimana mencapainya. Kita harus tahu when, kapan kita melakukan. Jadi ada 4 strategi, yang kuning ini 1, 2, 3, 4. Setiap strategi memiliki desain-desain. Jadi ada semacam desainnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 desain pekerjaan yang harus dilakukan dengan timetable yang sudah ada, kira-kira. Dan dengan apa yang untuk dilakukan, ya, apa resource-nya, sumber daya. Misalnya desain yang ini resource-nya ini, desain yang ini resource-nya ini, sumber dayanya ini. Kemudian untuk mendapatkan sumber daya ini berapa banyak, how much, berapa uang yang dibutuhkan,
Nanti bisa di breakdown lagi nih setiap uang ini. Dalam misalnya kalau di universitas atau di mesin ini di breakdown lagi 100 juta ini untuk apa-apa saja. Biasanya begitu. Kemudian siapa yang melakukan? Nah, PIC-nya, who. Jadi pertanyaan who ini pertanyaannya how much, berapa uangnya, dan ini pertanyaan what, resource-nya apa, sumber daya untuk melaksanakannya apa. Siapa sumber dayanya ya, misalnya ya ini. Kemudian bagaimana saya tahu bahwa saya sudah berhasil? Nah, ini yang terakhir, key performance indicator. Misalnya apa nama downtime within the budget. Ini saya nggak tahu nih ya. Ini kok ini ya, saya kurang tahu maksudnya apa ini. Oh ini aja lah, collecting SBI. Saya kurang tahu nih SBI ini maksudnya apa. Ini baseline-nya 15.000 ton per bulan. Nah ini dalam setiap bulan atau setiap berapa nih? Ini semua 1 tahun ya, ada kenaikan. Dia minta kenaikan. Jadi dia ukurnya ada kenaikan ini. Jadi ada kenaikan. Saya kurang tahu nih contohnya tadi mengenai apa ya, pabrik apa tadi. Kira-kira begitu pandangannya. Nah inilah kira-kira eh, tugas, contoh tugas yang dilakukan oleh kawan-kawan Anda yang sudah ya. Ini tahu ya. Ini tugas strategic planning. Ini yang ini beberapa strategic planning yang ini dia guru nih, si Asi Siva nih guru di SMK. Kebetulan dia melakukan strategic planning untuk SMK Negeri 1 apa ini? Padang ya, Padang. Nah, dia guru. Nah, dia ini ya udahlah ya di SMK-nya. Nah, dia buat sejarah sekolah. Ini data-data lah ya, data-data. Terus dia visi ya, ini visi kemana dia mau pergi. Cerdas, kompetitif, ini visi yang dia mau capai. Nah, kemudian dia buat analisis SWOT. Jadi ada strength, ada berapa strength? Ada 5 strength. S1, S2, S3 sampai ada 6 weakness. 6 weakness. Opportunity-nya ada 4 dan ancamannya tentu sekolah kejuruan lain ini atau pandangan masyarakat tentang SMK dibandingkan dengan SMA ya atau madrasah kan beda-beda itu ancaman juga kurikulum yang berubah-ubahnya ancaman ini di sekolah. Kemudian dianalisis SWOT-nya ini, strength-nya ini. Jadi kurikulum berubah-ubah ada ini merupakan ancaman tadi, threat bisa diatasi karena guru-guru memiliki kompetensi yang sesuai. Ini strength-nya. Terdapat banyak guru muda yang paham tentang teknologi, ini strength-nya. Nah, dari ini apa yang mau dilakukan ini? Nah, ini agak susah. Ini belum saya terangkan ini. Misalnya ruang praktek yang kurang, ini weakness-nya. Mesin atau peralatan praktek yang sedikit, ini weakness-nya juga. Terus opportunity-nya ada bantuan pemerintah. Tentu tindakannya ini mungkin sebuah strategi untuk mendapatkan melemahkan kekurangan, tapi menguatkan adanya bantuan pemerintah barangkali nanti strateginya ini. Nah, jadi strateginya berapa buah ini? Berapa ini? Strateginya 1, desainnya ada 3 ini, 1 dan 2. 2 cuma strategi dia. Strategi 2 dengan desain yang 2 buah. Berarti ada 5 desain ya. Ya, berarti strategi adalah meningkatkan minat belajar mahasiswa. Caranya adalah inilah desain-desain yang dilakukan. Dan nomor 2 adalah meningkatkan fasilitas. Nah, desainnya ada berapa ini? Ada ya ada berapa tadi? Surat ini enggak nampak saya. Ini kan aja lah. Nah, ini. Oke, jadi ada 5 desain. 5 desain tapi dengan 2 strategi. Jadi strategi ini dilakukan dengan 3 desain dan strategi.
Nah, inilah biasanya kalau Anda nanti sekiranya Anda jadi ketua atau kepala di mana-mana, inilah cara berpikir Anda. Ya, kalau Anda sudah jadi pimpinan atau enggak pimpinan juga lah. Kita mengembangkan tempat kita bekerja itu dengan cara begini. Ya, dimanapun Anda berada, kan Anda masih muda-muda sebagai besar ini. Inilah cara berpikirnya, maka itu diajarkan. Ya. Nah, setiap strategi ini apa yang dilakukan ya? Misalnya mengatur jadwal ini yang dilakukan berkaitan dengan kurikulum. Meningkatkan kemampuan belajar, apa yang dilakukan yang berkaitan dengan adanya pelatihan-pelatihan tentu dan seminar. Ya. Kerjasama tentu ada bagian humas untuk kerjasamanya di SMK nih ya kebetulan. Kemudian ini apa? Siapa yang melakukan? Ini si Ikhwan, si ini. Kemudian berapa? Yang paling penting ini apa ini? Ini sudah indikator. Mana how much-nya ada ya buat. Oh, berarti dia belum selesai nih buat ini. Ah, ini how much-nya. Berapa uang yang diperlukan? Nah, ini mungkin murah ya. Dan ya. Ah, ini waktu apa jadwal yang timetable yang ini. Jadi ini harus jelas ini ya. Waktu, when, who, what, dan how much. Ini harus jelas. 4 ini. Kemudian terakhir ini indikator keberhasilan. Kapan saya tahu bahwa saya sudah berhasil? Nah, jadi misalnya jumlah kerjasama dianggap suatu keberhasilan kalau sudah terbentuk 7 kerjasama, ruang kerja praktek 3 perjurusan, kapan itu sudah berhasil dianggap sudah ada 5 ruang praktek, dan jumlah mesin ini kapan itu berhasil? Oh, ini tambahnya cuma satu mesin ya. Ini kira-kira contoh-contoh. Ini kebetulan ini yang masuk ke mesin ini setahun di atas Anda, ini cewek. Jadi dia guru SMK. Nah, dia tentu melakukan analisis strategic planning untuk SMK-nya. SMK Negeri 1 Padang namanya, Ashi Syifa Rahma. Nah, kalau saya lihat yang lain banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Nah, kira-kira itu. Sekarang saya buka sesi pertanyaan aja. Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan dari Anda? Silakan. Nah, silakan sekali lagi, ini apa yang Anda melakukan perencanaan strategis untuk sebuah bengkel produksi yang membuat peralatan pabrik. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan strategis? Ini mungkin satu pertanyaan. Jadi saya kasih lah ini ya. Ini satu pekerjaan Anda di rumah untuk minggu depan. Kita minggu depan ujian esai maupun ujian apa namanya, multiple choice. Ada pertanyaan? Silakan.